Oke, berarti selama hal itu nggak komersial, si publishernya juga nggak akan turun tangan. Jadi kayak gitu kan kita memberikan hak ke publisher kan. Kalau kita daftar sebagai lagu-lagu kita didaftarkan ke publisher. Nah, takutnya dulu awalnya itu bertentangan dengan kami sebenarnya. Tapi belakangan setelah dapat informasi mungkin jadi tertarik juga bahwa ya jadi lagunya juga bisa lebih hidup, karena si publishernya itu akan berusaha untuk ya kayak orang marketing aja memasarkan lagunya, pitching bahkan jika ada yang memerlukan stok lagu seperti ini untuk film ini atau untuk iklan ini untuk ini misalkan ya, tapi mereka pasti akan konsultasi dulu dengan band juga keperluan segala macam itu. Tapi jadi lagunya tuh nggak diam di tempat ya. Ada yang jalanin gitu lagunya gitu. Ini juga mengingatkan saya pada satu kasus. Jadi sekitar akhir tahun lalu grup band Semak Belukar dari Palembang, lagunya dipakai oleh sebuah film dokumenter produksi yang Dinata. Jadi Semak Belukar baru tahu itu setelah filmnya diproduksi. Lagunya itu saya lupa judulnya, tapi lagunya ada di credit title film. Ketika dikonfrontir, ketika mereka setelah mereka tahu dari pihak Nia Dinata, dari pihak Aliansi Nasional Film bilang bahwa mereka tidak menemukan cara untuk menghubungi musisinya. Jadi makanya mereka menggunakannya langsung. Itu juga masalah-masalah kayak ini, masalah publishing, licensing, dan bahkan produksi pun memang kenapa masih belum dibicarakan oleh para musisinya atau tidak diurusi. Misalnya juga bahkan sebuah kompilasi Those Talking English itu dikompilasi oleh orang luar menggunakan lagu-lagu band Indonesia, dijual dengan tujuan komersil. Mereka bahkan hanya menulis, mereka tidak meminta izin, tapi di slip hanya ditulis awalnya orang-orang yang merasa bercakapan atas lagu ini silakan menghubungi saya. Jadi ini sebenarnya kenapa sih bilang kenapa musisi tidak punya kesadaran untuk memproteksi karyanya sendiri? Yang tahu dari Mas Paul itu. Ya kalau saya alasannya itu tadi sebenarnya antara dari awal memang nggak expect bermain musik untuk menjadi tumpuan hidup. Jadi selain bekerja juga bermusik, akhirnya dari bermusik bisa dapat duit, ya lumayan bisa beli alat, bisa masuk studio rekaman lebih royal itu waktunya ya. Ya hanya sekedar itu, tapi tumpuan hidup tetap bekerja. Itu juga lumayan membuat kita punya case kantoran gitu, punya case kantoran itu agak separuh seniman, agak separuh kantoran. Jadi dengan bekerja tuh kayak ya ada deadline segala macam tuh. Yang beda banget sama sikap hidup seniman yang kadang-kadang lebih santai, ada deadline sama gitu. Nah ini jadi kombinasi dari itu, tapi akibatnya kita juga nggak terlalu ngoyo, musiknya tuh nggak dijadiin tempat tumpuan hidup dan nggak terlalu ngoyo untuk bagaimana bisa mengenerate uang dari situ, sehingga ketika ada peluang-peluang tuh kayak nanti aja. Jadi mungkin aja alasannya berbeda dengan banyak musisi lain yang menurut saya sebenarnya paling utama tuh soal pengetahuan soal hal tersebut, misalnya bahwa dia bisa mengenerate uang melalui publishing atau collecting society. Jadi sudah penyebaran informasinya itu, jadi kayaknya kalau menurut saya dikumpulin musisi-musisi terus dikasih penjelasan soal apa gunanya publishing itu bermanfaat banget. Karena nggak semuanya nggak pengen gitu, nggak pengen dapat uang dari musik. Maksudnya bukan nggak pengen ya, pengen tapi nggak tahu caranya. Dan mereka nggak tahu informasi itu mungkin banyak. Padahal itu bisa membantu juga musisinya bisa punya karir yang berkesinambungan kalau menyadari hal itu. Untuk itu nggak gimana? Kenapa sih? Kenapa belum dimanfaatkan? Dengan baik bahwa ternyata banyak cara untuk mencari uang. Oh ini lagi saya sering banget dengan alasan musisi berhenti berkarir karena ya udah ini merasa tidak menguntungkan.
kebanggaan baginya menghabiskan waktunya, atau juga merasa ya udah CV saya ini nggak habis, nggak bisa melanjutkan seperti karir. Dan dari Mas Taufik, saya pengen tahu kenapa sih masih pada sebenarnya banyak tapi belum dimanfaatkan. Banyak cara atau mungkin yang sekarang mungkin karena belum terbangun kesadarannya aja gitu. Jadi saya agak susah ya menjawab karena ini namanya Pak Bina harusnya jawab posisi ya. Cuma dari pengamatan terbatas saya mungkin belum menjadi satu kebiasaan umum kalau kita memilih sesuatu kita mau diikuti gitu. Ada hal-hal lain yang memang kita harus mengerti di luar kegiatan persediaan, di luar kita berkarya, bukan berarti kita menjalani, tapi kalau enggak kita ada kemauan aja untuk mengerti itu. Karena pada satu titik sebagai profesi kita akan bertemu dengan hal seperti itu yang kalau kita tidak mengerti karena ini jadi musisi ya musik tawar saya kan akan jadi lemah. Jadi yang paling baik adalah kita membekali diri dengan dari industri sendiri sebenarnya udah terjadi benar nggak? Apakah ekosistemnya memang memungkinkan buat si musisi itu mendapatkan revenue streams yang tadi 45 yang udah 42 sampai 45 sebenarnya udah membuat musisi nyaman. Ya, balik lagi ya kalau kita mau membuat diri kita saya nggak bilang nyaman, tapi kalau kita mau membuat diri kita punya posisi tawar-menawar yang kuat, modal awal kita harus pengetahuan gitu. Kita disodori kontrak, kita nggak ngerti poin kontraknya, kita mau nego bagaimana, kita mau argue bagaimana, kita nggak ngerti poin-poin kontraknya. Saya ingat dulu waktu Wendy ngobrol sama saya after semua masuk dari label, itu salah satu yang saya bilang dan ini pasti major waktu itu saya bilang Wen nanti pas kontrak minta lo sebagai manajer bisa punya hak untuk melihat dan ikut menentukan marketing plan buat band lo. Itu penting karena habis lo berkarya, karya lo akan dipasarkan dan dipromosikan sama major label dengan plan-plan yang mereka bikin. Bagaimana caranya bikin supaya band atau perwakilan dari band punya hak untuk terlibat di proses itu, karena itu biasanya proses yang sangat eksklusif di label. Terus saya bilang itu ya terobosan aja sebenarnya, karena oh bagus nih ada band kayak Upstairs yang materinya bagus, manajer juga model kayak Wendy waktu itu yang pengen maju, harus belajar gitu. Saya bilang itu aja dulu, karena semua perjalanan lo begitu di label akan ditentukan dari label itu bikin plan apa buat lo, dan seharusnya lo secara legal harus punya hak untuk tahu dan terlibat di situ. Itu aja waktu itu yang lo kasih pesan. Jadi poinnya sama aja bahwa band atau pihak yang mewakili band atau musisi harus ada yang mengerti hal-hal di luar hal-hal yang sudah tradisional seperti berkarya, manggung dan sebagainya. Dan gue pikir udah cukup banyak kok sekarang musisi sini yang cukup ngerti sama hal-hal seperti itu sehingga punya posisi tawar-menawar yang lebih kuat. Kalau untuk hal yang tadi 45 aliran penghasilan itu mungkin kita nggak bisa maksimalkan semuanya, tapi paling nggak kita bisa lihat oh di Indonesia ternyata poin ini yang bisa gue maksimalkan gitu. Contohnya di Inggris ada sebuah studi
yang mempelajari pergeseran pola konsumsi musik, gitu ya. Kalau orang zaman dulu mungkin ditanya definisi untuk konsumsi musik apa? Oh, gue beli CD, gue beli kaset, kalau gue kolektor mungkin gue beli vinyl, beli majalah, terus. Kalau tanya generasi sekarang gitu, definisi untuk konsumsi musik apa? Kalau di Inggris sana, saya pergi ke festival nonton musik. Itu definisinya mereka tentang music consumption. Jadi sudah beda sekali gitu kan. Bayangkan kalau dengan pengetahuan seperti itu, kita bisa memfokuskan aliran penghasilan sebuah musisi dengan membuat festival yang memberikan pengalaman musikal dan visual yang luar biasa. Kenapa? Karena penggemar Anda, fans Anda, konsumsi Anda itu bersedia spending di situ. Gitu. Itu yang mereka bersedia bayarkan sekarang. Dan kabar baiknya adalah jumlah yang di spend oleh music fans sekarang itu bisa di atas 5 kali lipat dari music fans generasi sebelumnya. Jadi kalau dibilang orang sekarang nggak mau beli nggak mau spend uang di musik, mungkin karena definisinya terlalu terbatas. Oh, spend musiknya maksudnya beli CD, maksudnya beli fisik. Sementara kalau kita lihat hal-hal seperti itu cuma 4/45 dari seluruh aliran penghasilan. Jadi bukan masalah mereka tidak mau spend, tapi di mana mereka spend sudah berubah. Dulu mungkin kalau saya pengalaman musiknya sebagian besar adalah karena konser jarang, kalaupun ada isinya cover version. Ya pengalamannya adalah beli kaset CD lalu dengerin sendiri di kamar, di jalan, di bis gitu ya, dipakai Walkman gitu, di mobil teman. Kalau anak sekarang bisa punya keleluasaan melihatnya langsung gitu. Ngefans sama RK bisa langsung nonton RK. Ya memang kenikmatannya nggak bisa dibandingkan dengan cuma dengerin CD-nya gitu. Kalau saya bisa nonton konsernya, kenapa saya cuma beli CD-nya? Dan itu yang dengan segala kemudahan menonton show gig zaman sekarang, itu yang terjadi. Ada pergeseran cara mengkonsumsi musik, cara menikmati musik. Studi itu sebenarnya dilakukan nggak? Itu kan tadi di Inggris, di Indonesia dilakukan nggak oleh label atau independent label? Pernah nggak membaca studi tertentu yang atau aksi mereka ini benar-benar, misalnya aksi mereka menentukan selera musik pasar, pasar suka musik tindakan itu berdasarkan sesuatu nggak mereka? Di sini sih belum ya. Kalau zaman dulu di label ya kebanyakan data tuh cuma kayak data penjualan aja, tapi kayak data perilaku konsumen seperti apa tuh nggak ada gitu ya. Kenapa? Nggak tahu ya, itu mungkin dari pengalaman terbatas saya, masalah memang kulturnya seperti itu aja, terbiasa mengambil keputusan dengan insting, dengan feeling pribadi gitu. Karena seperti kita tahu record label itu besar memang dengan orang-orang yang punya insting luar biasa. Tidak beda umpamanya cara mereka mengambil keputusan, bisnis prosesnya mereka beda dengan industri lain. Jadi ketika udah sampai titik di mana mereka harus benar-benar mengerti targetnya mereka juga tidak segitu mudahnya gitu ya. Kalau kita bayangkan sebuah industri yang sudah berjalan setengah abad berdasarkan keputusan pribadi, tiba-tiba sekarang harus berdasarkan temuan riset, itu kan tidak semudah itu gitu. Belief itu sudah jadi gitu, setengah abad itu mereka tidak melakukan riset. Beda umpamanya Unilever mau launching paper, dan dia akan riset besar-besaran cari tahu. Ketika sebuah perusahaan rekaman akan launching sebuah album, dia tidak melakukan itu, satu karena kultur, dan kedua simply tidak pernah ada presidennya seperti itu. Walaupun itu nantinya berguna riset itu buat mereka sendiri. Berguna kalau mereka bisa pakai datanya sih. Kalau di riset itu kan punya data adalah satu hal, bisa pakai data itu adalah hal lain.
tes tes. Ya, selamat sore semuanya. Tes tes. Oh ya. Saya pertama-tama perkenalkan nama